Pemirsa, ketemu lagi. Senang banget bisa menyapa Anda dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Itu saya, pemirsa. Tapi saya berharap Anda juga ada dalam kondisi yang sama hari ini. Coki Sitohang di sini untuk go healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya nggak sendirian, nggak pernah sendirian. Bersama dengan Mbak Lula dan juga Mbak Preti. Hai semuanya. Hai juga Coki. Sehat selalu. Salam Sukses, sehat. sukses buat kita. Di sini ada narasumber, suami istri. Selamat datang, Bapak Sealtiel Manalu dan Ibu. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga. Horas. Horas. Pak, jadi Bapak ini baru pensiun 3 tahun ya kurang lebih Ya, 3 tahun. jadi 3 tahun terakhir ini kegiatan seorang pensiunan ini apa, Pak? Sekarang ya di Aktivitasnya? rumah aja ada namanya pensiun. Tapi ada bisnis nggak Pak? Ya bantu-bantu istri aja buka-buka tutup warungnya. Oh, Bapak Jadi- merendah nih dengan ngomongnya warung. Iya, Pak. Bener. Iya, Bu. Iya, Jadi Bu. Ibu Lola usahanya masih jalan terus Masih, sampai hari ini. puji Tuhan. sampai Puji hari ini. Tuhan. Bidang apa, Bu Lola? Dagang pakaian. Wow. Lewat medsos nggak ikutan? Medsos juga, tapi banyakan offline. Ya. Pak, selamat datang. Ya selamat juga. Bu Lola juga, kami pengen kenal sama Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi, mari kita cek terlebih dahulu. Ada video yang sudah kami buatkan. Siapakah seorang Manalu, Sealtiel Manalu? Ini dia. Sealtiel Manalu. Ia merasa bersyukur. Kini di masa pensiunnya ia sudah bisa lebih sehat. Pasalnya, sudah lama ia mengidap hipertensi. Saya tuh darah tinggi udah cukup lama ya. Mulai tahun 93, kolesterol, pengentalan darah. Saat itu, tekanan darahnya sudah sebesar 160/70. Kepalanya pun sering terasa sakit, dan badannya mudah lemas. Namun, sayangnya, saat itu Manalu belum mengendalikan hipertensinya dengan benar. Alhasil, pada tahun 2016, kondisi kesehatannya makin turun. Ia dikatakan mengalami pengentalan darah. Kadar kolesterolnya juga tinggi. Kalau melihat penyeberangan jalan, harus saya lewati, langsung mikirnya ngengap. Kalau ngap kan takutnya kan jantung. Kini Manalu sudah belajar dari kesalahan. Ia tidak mau jatuh sakit atau sampai terjadi komplikasi. Dan untuk itulah, ia semakin giat dalam menjalankan pola hidup sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Manalu juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan saat ini, berkat perjuangannya, hipertensi dan kadar kolesterol yang dulu tinggi sudah kembali normal. Saya menggunakan teknologi laser itu kurang lebih 8 tahun. Saya sanggup jalan kaki minimal 8.000 langkah dengan umur saya sekarang 60 tahun. Terima kasih teknologi laser. Sekarang sudah nggak pernah lagi mengalami ngos-ngosan itu? Maka makan saya itu namanya olahraga itu semakin lama malah smooth. Semakin hard, makin enak napasnya. Padahal usia bukan makin muda ya. Bukan. Itu gara-gara pakai laser itu salah satunya itu. Menurut saya sih iya, karena setiap hari 2 kali saya pakai. Oh, Rutin. Pagi malam. pagi malam. Nah, sebelum kami lanjut, kita gali lagi lebih dalam, pemirsa. Apa yang membuat seorang pensiunan ini kok tetap berenergi per hari ini? Bagaimana pengaruhnya teknologi laser dalam kehidupan beliau? Kita main terlebih dahulu di benar salah. Pak, saya mau tanya sama ibu juga, sama pemirsa. Ini benar atau salah menurut Anda? Cek. Ini dia. Hipertensi bisa sembuh hanya dengan atur pola makan. Menurut Bapak, ini benar apa salah? Salah. Bu? Salah juga. Oh, kompak. Kompak. Tapi Alasannya? Karena hipertensi itu sebetulnya kan ada sesuatu, kalau menurut yang pernah saya baca ya, Ya, boleh. ada penyumbatan dan jadi aliran darah itu tidak bagus. Memang boleh mengatur makanan mengurangi peningkatan darah tinggi, kalau yang pernah saya baca. Ya, tapi kalau menjadi alat untuk menyembuhkan tidak bisa kalau menurut dokter Oke. di luar sana. Bu Lola, ada alasan lain nggak selain yang Bapak tadi sudah sampaikan? Kan Ibu milihnya salah pernyataan ini. Iya, karena selain kita mengatur pola makan, kita harus juga melek teknologi ya. Jadi kalau ada misalnya kayak laser ini, teknologi laser, Iya. itu sangat membantu. Ya, keren. memang pernyataan ini bermasalahnya banyak sebetulnya. Pertama, kita bicara
hipertensi bisa sembuh? Pemirsa, hipertensi tidak bisa disembuhkan. Hipertensi bisa dikontrol dengan baik. Udah bermasalah tuh satu di situ. Apalagi tambahan panjangnya adalah hanya dengan atur pola makan, tentu tidak. Karena memang hipertensi sendiri banyak kemudian orang yang terkena hipertensi karena memang sebetulnya ada faktor turunan. Apakah kalau kemudian makannya diatur pasti kemudian selesai sudah? Tidak juga. Ada orang-orang yang memang harus mengkonsumsi obat penurun tensi darah, jadinya obat hipertensinya. Jadi yang pertama kali kita rapikan adalah hipertensinya tidak bisa disembuhkan, dan hipertensi kalau mau dikontrol dengan baik ada main di sana. Satu, terapi, ada obat di sana. Dua, pasti harus merapikan pola makannya, mengatur pola makannya. Dan yang ketiga, ini mengambil dari punya Ibu Lola ya, jangan lupa ada teknologi. Ayo gunakan teknologi supaya yang namanya hipertensi bisa terkontrol dengan baik. Ya. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan baik. Ingat loh pemirsa, hipertensi bisa sembuh hanya dengan atur pola makan adalah pernyataan yang salah. Udah tepat ya Bu Lola sama Pak Sil. Dan yang paling mengganggu itu tadi ya, ngos-ngosannya Bapak, kepalanya pusing ya Pak ya. Nah, sejak Bapak pakai laser, apakah pusing itu berangsur-angsur hilang? Apalagi sejak rutin pemakainya. Kalau saya tuh setelah 3 bulan baru merasakan ada perasaan yang tadinya suka sakit di sini kalau jalan atau ada beban. Ini kok makin enak ini tubuh saya ini. Jadi enteng. Itu makin enak. Karena kebetulan saya kerjanya di Tebet kantornya. Oke. Jadi setiap hari harus Jalan. ada penyeberangan. Oh, oke. Ya, Nah. ya. Oh, ke JPO gitu, Pak. Ya, di Duri itu kan harus menyeberang kalau mau Lumayan pindah. panjang tuh, Pak ya. Iya. Lama-lama kok tadinya lihat penyeberangan stres. Kok sekarang mah ayo siapa mau lawan ayo. Setiap hari aku minimal 8.000 langkah. Cakep. Bagus, bagus sekali. Setiap hari. Setiap hari. Ibu tahu kan? Tidak berbau, cuman casingnya mulai karena tua kali. Oh, kayak iya. sudah tua ya. Sekarang ini setiap saya cek darah, asam urat saya 2 bulan lalu cuma 4,7. Bagus. Oke, Mantap. 4,7. Pak Sil, Bapak tahan dulu, jangan semua diborong. Ini banyak cerita baik di balik penggunaan teknologi laser. Dan pemirsa, saya berikan kesempatan praktisi kesehatan untuk jelaskan teknologi laser biar pemirsa juga ikut semangat. Saya tuh pengen banget deh kasih lihat penampangnya darah yang kental sama tidak kental itu loh. Pak Sil, ini kan harusnya yang normal yang kayak gini nih Pak. Butir-butirnya jadinya sel-sel darahnya tuh bulat-bulat, cakep-cakep. Tapi Bapak lihat begitu kemudian dikatakan darahnya tidak normal, pengentalan. Kayak gini nih Pak. Udah dia nggak bulat-bulat, bentuknya berantakan sebetulnya. Dan yang paling bermasalah adalah kalau udah kayak gini, yang kita tahu kan adalah terjadi sumbatan. Jadi waktu Bapak dengan pengentalan darah, itu loh yang Bapak punya. Ini Pak ceritanya, kalau kita bicara mengenai sumbatan. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Kalau kolesterolnya tinggi, semualah pokoknya, dia akan bukannya cuma nempel di pembuluh darah, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Pembuluh darah kita yang tadinya bagus, ruangnya cukup besar gitu untuk masuk lewat darah, ini yang terjadi. Kalau Bapak punya darahnya kental, sementara pembuluh darahnya udah makin sempit, yang kejadian adalah penyumbatan. Tinggal dipilih Pak, sumbatannya di jantung jadi serangan jantung, sumbatannya di otak jadinya stroke. Enggak main-main. Dan kejadian ini pemirsa setiap hari terjadi buat orang-orang yang memang tidak aware, tidak sadar dengan status kesehatan mereka. Terus teknologi laser bisa bantu apa? Nah, jadi kalau misalkan kemudian ada gumpalan, karena tadi kan darahnya udah kental, tempatnya juga udah sempit. Kalau terjadi gumpalan namanya trombus. Si trombus ini bisa diuraikan dengan menggunakan teknologi laser tadi. Jadi kalau ada laser nanti, dia akan menguraikan. Kemudian dipecahkan supaya nanti nih yang namanya sel-sel darah tadi yang menggumpal, dia bisa melewati pembuluh darah. Ini yang dikerjakan oleh teknologi laser. Keren. Kita sama-sama lihat ya, ini adalah gambaran dapur energi yang ada di setiap sel tubuh kita. Jadi sel-sel ini ibarat kata kayak rumah-rumah kecil yang menyusun keseluruhan tubuh kita. Nah nantinya teknologi laser ketika Anda gunakan, dia akan mengoptimalkan kembali proses tubuh dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Dia ikut beredar tuh pemirsa, dari pembuluh darah untuk pembuluh darah sendiri. Dan dia memiliki peran dalam metabolisme tubuh kita. Apa sih itu metabolisme? Merupakan sebuah proses pembakaran. Yang dibakar adalah gula dan kolesterol. Hasil pembakarannya berupa energi.
Nah, alhasil karena metabolisme atau pembakaran tubuh kita dioptimalkan dengan menggunakan teknologi laser, hasilnya adalah energi atau tenaga, atau dalam bahasa kerennya adalah ATP, adenosin trifosfat, ini meningkat. Manfaatnya terasa lebih bugar, produktivitasnya meningkat, lebih bisa satset-satset, lebih berenergik. Tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol dan gula darah kita menjadi lebih terkendali. Dan teknologi laser ini menjadi pendamping yang baik untuk lifestyle keseharian kita, pemirsa. Nah, udah bagus banget kan pemirsa. Udah double nih untungnya ya. Iya. Kolesterolnya turun, gulanya turun, tenaganya nambah. Tapi jangan lupa nih pemirsa, buat bapak, buat ibu, jangan lupa nutrisi itu harus dijaga. Zat gizi harus dijaga. Kalau pengen dapatnya semua yang kita harapkan nih berhasil, jangan lupa juga ada vitamin, ada mineral, ada yang namanya antioksidan yang harus ditambahkan ke dalam tubuh kita nih supaya semua proses itu berjalan dengan baik. Keren. Nah pemirsa, saya izin melanjutkan. Inilah alat kesehatan yang dipakai oleh Pak Manalu tadi. Teknologi laser yang kami maksud adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini semenjak pertama kali eksistensinya muncul di dalam negeri. Nah, penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser sehari 2 kali dengan durasi pemakaian per sekali pakai 15 menit hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Sehingga Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi. Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tayangan ini Anda nonton bukan suatu kebetulan. Take action segera untuk mendapatkan Aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ada tim call center dari Gogomol yang siap untuk menjelaskan Anda lebih detail lagi. Promo-promo tersedia termasuk juga cicilan 0%, tolong dimanfaatkan banget ya pemirsa. Dan lewat jalur inilah Anda kami pastikan akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya syarat itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Masih di Go Healthy pemirsa. Pensiun bukan berarti Anda berhenti produktif. Bukan berarti Anda menyerah pada keadaan. Aduh, udahlah namanya pensiun kita nggak ngapa-ngapain lagi. Anda tetap butuh energi loh. Tetap butuh pemikiran yang tajam. Dan hari ini narasumbernya bukan kaleng-kaleng. Ada Pak Sil Manalu bersama dengan Ibu Lola. Kami masih ngobrol dengan beliau berdua ini. Saya mau geser temanya sedikit ke Ibu Lola. Ibu baru pakai laser setelah beberapa tahun Bapak pakai duluan. Iya betul. Terkesan terlambat. Meskipun dalam menggunakan laser, bagi saya pribadi nggak ada kata terlambat. Kenapa Ibu harus nunggu bertahun-tahun dulu baru mau pakai laser? Karena tadinya saya pikir saya gak sakit ini gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya lihat nonton TV ya. Ya. Selalu ada Go Healthy ini dengan laser ini gitu, teknologi Ya. laser. Saya udah punya dari berapa tahun yang lalu gitu. Nah. Akhirnya saya pakai, saya pikir kok ada gunanya juga ya. Saya pikir jadi kok tidurnya enak. Nah. Tadinya tensi darah saya selalu rendah. Saya selalu cek, emang kebetulan dekat rumah kami emang kliniknya. Iya. Ibu udah normal, sekarang kan di sana ada catatan kesehatan kita Betul, ya. betul. Kalau kita datang ke sana, ibu udah normal nih, tensi darahnya udah nggak rendah lagi gitu. Saya ngomong sama bapaknya, Pak, kayaknya ada perubahan juga nih. Nah. Kamu aja yang malas makainya gitu. Saya punya pertanyaan satu, ini jujur-jujuran aja Pak, nggak apa-apa kok. Ibu juga di luar sana kan bisa jadi ada pilihan-pilihan baru Pak. Iya, iya. Dia nawarin nih satu alat laser misalnya, dia bilang ini laser, katanya. Iya. Saya nggak tahu. Tapi harganya bisa lebih murah loh Pak. Tapi bukan dari Gogomol ya. Iya. Kira-kira ketika tawaran itu datang, apakah Bapak Ibu berkenan mencobanya? Mau Terus coba? terang, dulu kenapa saya minta memutuskan dari Gogomol? Itu bagus Karena saya orang sekali. quality. Oh, iya, iya, 15 tahun saya berkecimpung di quality. Masa ilmunya Jadi nggak tidak mau dipakai? gampang dibodohin orang. Iya, iya. Jadi Bapak nggak gampang tergiur dengan penawaran-penawaran singkat. Karena aku sudah merasakan sampai sekarang. Wah, itu dia.
Terima kasih Pak untuk kesetiaannya Pak, untuk loyalitasnya. Saya pengen Mbak Lula untuk menjelaskan kenapa Bapak yang tadinya hipertensi jadi terkendali, tapi Ibu yang cenderung rendah juga jadi normal tensinya. Ini sebenarnya menarik sekali ya, karena kebanyakan orang berpikiran bahwa oh ternyata teknologi laser itu cuma buat yang sakit. Dianggapnya hipertensi itu kan sakit. Kalau hipotensi nggak apa-apa gitu. Padahal dua-duanya itu tidak normal sebetulnya. Dan semua yang hipotensi suka ketakutan. Ketakutan nanti saya tambah turun lagi. Ternyata tidak demikian. Dari awal tadi Mbak Preti udah cerita. Sebetulnya yang dirangsang oleh teknologi laser ini adalah zat yang namanya nitric oxide atau NO. Zat ini tuh gunanya banyak sekali. Salah satunya dia berhubungan dengan elastisitas pembuluh darah. Jadi dia lebih lentur, dia bisa membesar, dia bisa mengecil. Karena itu fungsi ini yang akan menyebabkan dia akan merapihkan yang hipertensi di mana dia kaku sekali atau yang hipotensi gitu ya. Jadi dua-duanya nanti diketemukan di tempat yang lebih baik. Ini adalah jalur yang pertama sebetulnya. Kalau bicara teknologi laser dia punya banyak jalur. Salah satunya adalah untuk tidur lebih baik. Waktu kemudian tubuh gitu ya diajak mengeluarkan melatonin yang cukup. Waktu melatoninnya cukup, tidurnya lebih baik buat Bapak. Yang kecenderungannya adalah hipertensi. Tidur akan menjaga Bapak ya, tidak melonjak tensinya. Di sisi lain, ibu yang memang cenderungnya turun, tidur itu dibutuhkan supaya dia tidak turun langsung terjun bebas. Jadi intinya semua orang membutuhkan tidur yang baik. Teknologi laser kemudian membantu kita untuk tidur dengan kualitas yang baik. Di sisi lain, ada nitric oxide lagi yang membantu berhubungan sama elastisitas pembuluh darah. Dua jalur ini yang merapikan yang hipertensi maupun yang hipotensi. Dapat penjelasannya. Iya. Berbicara masalah titik akupuntur sendiri, ini juga perkembangannya ini menarik. Dulu kalau kita kenal istilah akupuntur pasti akrabnya dengan jarum. Betul ya? Ada juga bisa di pressure, kita sebutnya acupressure. Nah, perkembangan terakhir ternyata titik akupuntur yang ada di tubuh kita bisa distimulus dengan menggunakan laser. Tentunya lasernya harus memiliki sifat yang stabil, energinya pas, panjang gelombangnya bisa mencapai titik akupuntur, baru Anda bisa merasakan manfaatnya. Nah, kali ini saya akan membahas titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Yuk kita sama-sama lihat, karena ini berkaitan sekali dengan manfaat yang Bapak rasakan. Di sini ini adalah gambaran ilustrasi titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Ada PC6, PC7. PC ini sendiri merupakan singkatan dari perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, ini merupakan singkatan dari kata heart. Sesuai dengan namanya, yaitu berarti bermanfaat untuk kesehatan jantung kita. Lalu ada juga LU789. Nah, LU ini merupakan singkatan dari kata lung, artinya paru-paru. Nah, stimulus pada titik akupuntur yang tadi saya sebutkan, manfaatnya apa? Yang pertama, dia menjaga kesehatan paru-paru. Akhirnya apa yang terjadi? Saluran pernapasan lebih terbuka, ngos-ngosannya bisa lebih terkendali, sesak napas bisa menjadi lebih terbantu. Lalu untuk organ jantung sendiri, nantinya irama jantung, detak jantung, pompa jantung, itu bisa terjaga secara optimal. Tentunya kalau mau pakai laser, pilihlah yang laser dengan desain titik mata laser yang sudah sesuai. Jadi penempatan titiknya pemirsa bukan sembarang taruh, memang menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Kita sama-sama lihat tuh seperti itu. Jadi dia benar-benar mirroring ya, berkaca dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Sehingga ketika Anda nyalakan nantinya laser akan mencapai pembuluh darah dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Pas banget. Dapat ya Pak penjelasannya ya. Sekarang dapat informasi lagi. Tahukah Anda pemirsa manfaat alga merah dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah? Saya sih pengen ini, tapi dapetinnya gimana ya? Nah ini nih dapetinnya gimana, jadi alga merah tuh sebenarnya ada di laut dalam. Jadi kalau misalnya Anda mau nyari sendiri harus nyelam tuh ke bagian samudra untuk bisa menemukan alga merah. Nah alga merah ini sendiri mengandung astaxanthin. Astaxanthin merupakan senyawa fitokimia, dia bersifat antioksidan yang kuat. Golongan karotenoid yang akhirnya memberikan warna merah pada alga merah tersebut. Sumber terbaik astaxanthin ada di bagian alga merah. Jadi kalau misalnya kita konsumsi alga merah, maka kita mengonsumsi astaxanthin yang tinggi akan antioksidan. Nah, manfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ini ada jalan ceritanya pemirsa. Yang pertama, karena antioksidannya kuat, maka dia bisa melindungi sel-sel jantung dan sel-sel pembuluh darah kita dari paparan radikal bebas. Seperti polusi udara,
asap rokok yang ada di mana-mana, makanan atau minuman yang nggak sehat. Seiring dengan meningkatnya usia juga tubuh kita memproduksi radikal bebas. Lalu yang kedua adalah astaxanthin dapat menurunkan kadar lemak jahat atau lemak darah di dalam tubuh kita. Kita sebutnya adalah trigliserida. Jadi astaxanthin bisa membantu pembakaran trigliserida menjadi lebih optimal sehingga kadar lemak buruk atau kadar lemak darah di dalam tubuh kita itu bisa menurun. Lalu yang ketiga adalah dia bisa membantu meningkatkan kolesterol baik. Kita sebutnya adalah HDL. Yang keempat adalah dia bisa membantu menjaga tekanan darah kita agar lebih terkendali. Manfaatnya banyak. Terlebih lagi juga banyak sekali yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gak cuman astaxanthin doang. Jadi gizi seperti yang disebutkan oleh Mbak Priti tadi, astaxanthin, itu antioksidan ya, kemudian citrus, pine bark, itu penting. Jumlahnya cuma butuh sedikit, tapi dia berhubungan sama regulasi tubuh kita. Nah, waktu bicara regulasi tubuh nih pemirsa, maksudnya adalah bermanfaat untuk kesehatan jantung kita, untuk kesehatan otak, kesehatan hati. Seluruh tubuh kita itu kan ada sistem yang mengatur. Kalau aturannya berantakan, semua ikut berantakan. Karena memang sulit untuk mencukupi kebutuhan itu, sulit nyarinya di mana, bingung tahu lengkap atau enggak, cukup atau tidak, maka Anda bisa konsumsi dalam bentuk suplementasi yang tepat. Nah, udah ambil aja suplementasi yang nggak usah mikir. Cuman sekarang mikirnya begini pemirsa, Bapak Ibu ya, mikirnya adalah kalau kita mau ambil suplementasi yang baik, syaratnya seperti apa? Iya. Kalau saya nih yang pertama kali ya, harus diingat-ingat adalah harus lengkap dulu. Kenapa? Tadi kan disebutin panjang banget, yang vitaminnya sekian banyak, yang antioksidan sekian banyak. Masa mau satu-satu mau berapa botol yang kita koleksi? Jadi pastikan kita ambil satu udah ada semuanya, udah nggak repot kita. Yang kedua mungkin yang paling penting juga adalah bagaimana sih daya larutnya. Ngapain bikin daya larut? Karena daya larut ini nanti berhubungan dengan daya serap. Kalau nggak bisa larut, gimana mau diserap? Nah masalahnya yang namanya suplemen di luaran itu sedikit sekali nih yang daya larutnya baik. Kebanyakan daya larutnya nggak terlalu baik. Jadi kita misalkan udah ambil yang paling mahal, yang tulisannya segala macamnya ada. Kalau nggak bisa larut, nggak bisa kita serap. Pastikan suplemen yang kita pilih ini daya larutnya baik supaya diserap bisa sempurna. Jadi lengkapi pilar hidup sehat Anda dengan menggunakan Dr. Laser atau Aculaser yang merupakan alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan karena terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cara kerjanya adalah sinar laser ketika diaktifkan akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Manfaat dari penggunaan Dr. Laser atau Aculaser ini secara rutin adalah bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, sehingga Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kesehatan dari luar tubuh kita jaga dengan penggunaan Dr. Laser. Durasinya sekali pakai 15-60 menit. Dari dalam tubuh kita lengkapi lagi pemirsa dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dengan bahan ekstrak yang ada di dalamnya seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak pinus dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan ini pemirsa, tentu Anda berpikir, bagaimana kalau paketnya saja yang kami ambil? Bagaimana kalau memang ini adalah kesempatan sekali baik untuk seterusnya dijaga? Ambil paketnya pemirsa. Dr. Laser atau Aculaser dengan Evolife AS10. Kombinasi yang pas untuk meningkatkan kesehatan Anda. Telepon kami sekarang dan Anda akan menikmati manfaatnya setelah Anda menggunakannya. Hubungi di nomor telepon yang ada di layar kaca. Ini adalah nomor resmi. Anda nggak perlu curiga dan nggak perlu khawatir. Sekarang juga ya pemirsa, atasi masalah Anda. Cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda mulai hari ini dan besok seterusnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.